Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, nama Zidni Adam tentu sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Meski mengawali karir dengan membintangi film layar lebar, namun sosok Zidni kini lebih sering membintangi FTV. Tercatat puluhan FTV sudah dibintanginya, hingga ia pun dijuluki sebagai Raja FTV. Kini Zidni melebarkan sayap karirnya dengan terjun ke dunia presenting dengan memandu sebuah program acara religi yang tayang di MNC Channels. Lantas seperti apa potret kebersamaan Zidni bersama keluarga dalam dunia nyata? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari aktor tampan Zidni Adam dengan istri tercinta Farah Moriana dalam Love Story. Viewers, tak banyak yang tahu bagaimana kisah cinta aktor berdarah Yaman Indonesia ini bisa mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi wanita bernama Farah Moriana. Hanya di Love Story keduanya berbagi cerita perihal awal mula pertemuan mereka yang terjadi di tahun 2019 silam dan berikut penuturannya. Ketemunya di lokasi syuting. Iya, Jadi 2019 bulan April. Dia ini punya saudara itu pemain juga gitu, syuting bareng sama saya nih. Satu judul sama Ya. Waktu syuting bareng, dia ikut, dia lagi libur kerja, kebetulan kerja kantor, hari Sabtu kayak gini nih, dia ikut, udah disitulah kita pertama kali kenal. Saya baru juga tuh, baru di Jakarta seminggu. Saya kan merantau nih, tadi saya dari Medan. Karena saya mau kerja nih di Jakarta, ya udah ketemu tuh sama dia. Iya, di lokasi syuting. Kebetulan aku suka banget kan film-film dia, film-film horornya. Wah, ini kan artis pemain horor ya gitu. Sayang banget di FTV gitu aku ngelihatnya. Sejak awal berkenalan, rupanya Zidni sudah mengetahui status Farah yang merupakan seorang single mom. Sebab itulah ia tak keberatan kalau Farah meminta tolong kepada Zidni untuk mengucapkan ulang tahun pada putrinya Marcel Azkaira Banafsa. Jadi Single mother. dulu nih janda anak satu gitu. Dia janda anak satu, ketemu pas dia DM minta ucapin anak dia ulang tahun kan gitu. Dari situlah kita DM-an terus gitu. Oh, kamu yang waktu itu ini ya yang lagi syuting rambutnya keriting ya gitu. Karena dia sempat belum hijab kan gitu. Jadi hijabnya tuh pas waktu itu masih pas kerja doang gitu. Kalau sekarang dia udah hijab terus gitu. Gitu. Situlah DM. Lama-lama akhirnya Dia nanya kerja di mana. Kebetulan aku kerjanya di Kemang, deket banget sama rumah dia. ya Allah kepleset nyampe katanya. Terus dia nawarin, boleh nggak aku jemput? Aku malu dong awalnya, oh nggak mungkin nih gitu kan. Masa sih gitu, beneran mau jemput. Ya udah dia jemput, lama-lama minta apa? Ngebet banget minta nomor WA. Tadinya cuma DM-an doang, nggak WA-WA-an. Dari DM Instagram, keduanya melanjutkan komunikasi lewat pesan WhatsApp. Sejak saat itu keduanya pun semakin intens berkomunikasi. Saya ngelihat dia tuh waktu awal tuh sebenarnya biasa aja Pas di gitu, maksudnya lokasi. ya cewek cakep putih gitu, tapi nggak yang gimana-gimana. Cuman pas ketemu yang saya bilang saya jemput itu, ya udah kita ketemu yuk gitu. Karena waktu itu berdebat masalah apa gitu, soal agama waktu itu. Karena saya paling agak kritis kalau soal agama gitu ya. Nah dia juga orangnya kayak gitu, karena dia sekolahnya sekolah Islam terus kan, saya sekolah umum gitu kan. Jadi sempat ada perdebatan masalah agama, saya ajakin dia ketemu kan, sejauh apa sih gitu dia pengetahuan dia tentang agama ini gitu loh. Akhirnya ketemu,
Pas ketemu, deng, loh kok beda gitu. Kok beda ya? Ya waktu itu kayak saya tuh kayak langsung ya plek gitu lah, ketep-ketep gitu lah, kelepek-kelepek lah saya intinya. Kelepek-kelepek saya ngeliat dia gitu karena dia pakai hijab gitu. Bukan berarti saya suka perempuan berhijab ya, cuman maksudnya beda pas dia pakai hijab sama dia nggak pakai hijab gitu loh. 2 bulan pasca berkenalan, pria kelahiran 5 Agustus 1989 ini langsung memutuskan serius dan memberanikan diri untuk melamar pujaan hatinya itu dengan menyusul ke kampung halaman Farah di Medan. Ya, PDKT Cuma lah. berapa kali ketemu sebenarnya. ya? Jadi 2 kali ketemu ya dalam 2 dalam bulan 2 bulan itu, iya cuma berapa kali ketemu gitu. itu Karena di rumah ya. 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali gitu. Berapa kali ketemu? 2 bulan saya ajakin ketemu itu, jarang ketemu, saya ajakin dia nikah. Iya, saya kaget dong. Main-main doang nih. Biasanya kan gitu kan orang nganggap janda itu sebelah mata gitu, mau dimain-mainin Satu aja. itu, 2 apalagi saya entertain kan pasti. Iya, Pasti pasti cuma main-main main-mainin doang gitu. nih orang gitu. Saya pulang dong ke Medan, kebetulan lagi WFH nih kerjaan. Balik aja ke Medan. Dia nyusulin, lagi pandemi-pandemi. Lagi pandemi saya nyusulin. Iya. Saya mau buktiin kok saya ini serius gitu. Saya mau Ngomong kenal sama keluarga orang tua. kamu. Pas kenal 2 bulan langsung ngajakin nikah. Aku nggak percaya dong, ini mau main-main doang nih orang gitu kan. Aku balik nih ke Medan ke rumah aku. Nggak taunya dia nyusulin beneran sampai ke kota Medan. Ketemu sama orang tua aku. Meski dilatar belakangi perbedaan status perkawinan dan juga pekerjaan, tak membuat tokoh Ustadz Ridwan di sinetron Kun Anta ini berpikir 2 kali untuk menikahi Farah. Tak hanya itu, niat baik Zidni pun juga didukung penuh dan mendapat restu dari kedua orang tuanya. Hingga akhirnya ia pun yakin dan mantap melamar Farah secara resmi tepat di tanggal 19 Juli 2020. Karena saya tuh kalau udah suka, saya udah cinta gitu Mbak gitu. Saya yakin nih ini dia nih orangnya, saya yakin gitu. Karena saya berapa kali pacaran nggak pernah saya ngajakin nikah orang, nggak pernah. Cuman dia yang saya ajakin tanpa pacaran gitu loh. Nah cuman dia pas saya ajakin nikah, kamu mau nggak nikah sama aku kan gitu kan? Dia diem aja cuek gitu. Abang ini bisa aja gitu. Kakak ya gitu. Kakak ini bisa aja gitu loh. Kok orang biasa aja ya gitu. Biasanya kan Karena diajakin udah nikah itu kan kayak, seneng main-main gitu. nih orang gitu. Atau mungkin dia karena punya pengalaman gitu dulunya gitu. Atau gimana, saya juga nggak tahu sih gitu. Cuman dia biasa aja gitu. Kok dia nggak seneng ya? Gitu. Kamu mau nggak nikah sama aku? Masih gituin gitu. Kakak bisa aja, nggak usah bercanda kak. Nikah itu nggak sembarangan gitu dia ngomongnya. Oke, saya ke Medan waktu itu pas Covid. Nah, saya ke Medan ternyata liburnya dia WFH itu kan cuma seminggu. Saya ke Medannya telat. Dia tinggal 1 hari lagi kamu libur ya. 2 hari dia libur. Ya udah saya ke Medan, saya sampai, saya kenal sama orang tuanya, bla bla segala macam, diajak makan bareng segala macam. Dijemput di bandara waktu itu gitu. Karena saya sendirian, nggak bawa siapa-siapa, saya sendirian gitu. Saya pengen buktiin doang gitu. Saya mau tahu, saya mau kenal keluarganya. Ya udah akhirnya mereka juga kalau misalkan memang udah cocok kalian ya silakan gitu. Jangan main-main lagi karena umur kalian sudah bukan main-main, apalagi anak saya juga udah punya pengalaman dulunya gitu kan, dan kamu juga jangan sampai gagal lagi gitu. Jadi gitu juga. Kalau memang kamu niat serius ya silakan, nanti kamu bicara dulu sama keluarga kamu, telepon, kita by telepon aja kalau memang ini, karena sekarang lagi Covid kan gitu. Ya udah, kita tentuin tanggal segala macam gitu. Gitu. Jadi selama itu saya emang komunikasi juga sama keluarga dia, sama keluarga saya juga gitu. Ya akhirnya ya keluarga saya juga ya udah kalau memang mau nikah ya udah, cuman kan lagi Covid gitu. Si orang tuanya juga bilang lagi Covid. Nikah saya setuju, orang tua saya setuju, orang tua dia juga setuju, dan akhirnya by phone aja tuh, ini kabar-kabaran segala macam, karena sempat bandara ditutup waktu itu. Bandara ditutup, kita agak susah tuh. Udah nentuin tanggal tuh, akhir jatuh tanggal dari pihak si istri nih. Nentuin tanggal 22 Juli. Tanggal 19-nya lamaran. Iya, 19-nya lamaran.
Selang 3 hari pasca lamaran, sejoli ini tak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Lantaran pandemi COVID-19, keduanya langsung menggelar pernikahan di bulan dan tahun yang sama, tepat di tanggal 22 Juli 2020. Ya, jadi karena kita jarak jauh nih Mbak gitu kan. Jadi mau sekalian aja sekalian acaranya. gitu. Mau sekalian dan COVID juga kan nggak bisa ngadain di rumahnya dia. Jadi kita ngadain di sebuah resto lah. Resto kayak gini mungkin, tapi udah ada disediain tempat Ada buat nikah. ballroomnya gitu. Cuman dibatasin orangnya. 200 tamu. Tapi lebih bagus katanya pas masuk bulan Zulhijjahnya ya gitu. Jadi kalau bulan Zulhijjah tuh Sesuai tanggal Islam. iya musim kawin atau nggak ngerti gimana. Pokoknya baiklah bulannya gitu. Iya, berasa mimpi gitu. Kayak, wah kok bisa sih artis nikahin gue gitu kan. Ya sementara aku kan bukan siapa-siapa gitu. Gitu aja Kalau sih. orang cantik begini kalau Apaan? Ya viewers, Zidni Adam masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya bersama istri tercinta Farah Moriana. Stay tune on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.